Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Zoom meeting untuk perkuliahan riset pasar. Ya, hari ini hari Jumat tanggal 18 Februari 2021. Ini pertemuan kita yang ketiga ya, dan saya mohon maaf kita kuliahnya lewat Zoom karena kondisi internal yang tidak memungkinkan untuk kita tatap muka karena kelas ini lumayan banyak yang 44. Kalau saya bagi 2 shift untuk tatap muka mungkin agak lebih lama ya. Jadi kita putuskan saja, kita habiskan 4 kali pertemuan ini menggunakan Zoom meeting dan juga mudah-mudahan kondisinya bisa kembali normal ya. Ya, ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada ya? Oke, kita langsung saja karena Zoom saya ini masih yang gratisan. Saya biasa pakai yang pro ya. Saya nggak tahu kalau 40 menit nih keluar sendiri langsung masuk lagi atau bagaimana. Biasanya langsung ini ya, bikin link baru lagi berarti ya. Oke. Suara masih jelas, teman-teman? Ada? Jelas, Pak. Tengah. Oke. Ini videonya masih off, bisa di-on-kan dulu. Ya. Nur Hakikoh, kemudian siapa lagi nih? Amel, ya. Yola, Agus, dan lainnya yang masih off. Oke, kita mulai aja bab 3, yaitu sumber dan metode pengumpulan data. Ada 5 segmen yang akan kita ulas. Yang pertama, mencari sumber data. Terus yang kedua, metode mengumpulkan data. Terus yang ketiga, macam-macam data yang dikumpulkan. Yang keempat, macam-macam sampling. Dan juga yang kelima atau yang terakhir, instrumen pengumpulan data. Kemudian nanti di sesi 2 kita akan ada kuis dan sekaligus untuk presensi. Yang saya record ini hanya materi ini saja ya. Jadi sesi 2-nya tidak saya record. Oke, kita langsung saja ke segmen yang pertama, yaitu mencari sumber data. Nah, sebelum mulai mengumpulkan data dalam sebuah riset atau penelitian, maka kita terlebih dahulu harus mengecek apakah data yang kita perlukan untuk persoalan atau masalah yang kita teliti itu sudah tersedia atau belum. Nah, ini menjadi sangat penting, teman-teman ya. Jangan sampai kita itu ke lapangan, tapi data yang kita inginkan itu tidak ada atau belum tersedia. Nah, itu akan berakibat terhambatnya riset kita itu sendiri ya. Nah, data itu harus sudah tersedia sebelum kita datang ke lapangan untuk mengambil data. Kalau datanya nggak ada, berarti apa yang mau kita ambil kan? Seperti itu. Nah, data itu bisa kita ambil dari 2 sumber. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Sumber data itu ada 2, yaitu sumber data primer atau sumber data sekunder. Jadi sumber data ada 2, bisa data primer atau data sekunder. Kalau data primer itu berarti data yang kita peroleh langsung dari objek riset atau objek penelitian. Kita bisa mendapatkan data primer itu dari hasil pengamatan. Kita mengamati atau mengobservasi, atau dari hasil wawancara terhadap beberapa responden, atau hasil dari kuesioner yang teman-teman buat itu. Ya. Nah, data primer itu disebutnya dengan raw data, atau bahasa Indonesia itu data mentah. Jadi data yang kita peroleh dari sumber utama atau data primer itu disebutnya data mentah. Nah, data mentah itu belum bisa memberikan informasi yang banyak atau belum bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita sendiri ya, dan juga untuk objek penelitian tersebut.
Nah, dalam statistik, data mentah itu harus diolah terlebih dahulu agar manfaatnya bisa lebih terasa. Jadi, kalau teman-teman menggunakan kuesioner untuk mengambil data dari objek penelitian secara langsung, berarti data yang teman-teman peroleh itu adalah data mentah. Ya. Kemudian, sumber data yang kedua itu adalah data sekunder. Data sekunder itu kita dapatkan dari pihak kedua, ya, dan bentuknya itu sudah jadi. Jadi, kita nggak perlu lagi mengolah data itu, karena bentuknya memang sudah jadi. Bisa dalam bentuk grafik atau dalam bentuk tabel. Contoh yang paling sering kita ambil tuh ya, biasanya dalam latar belakang skripsi itu ada data jumlah penduduk, ada data pengangguran, ada tingkat inflasi, ada data tentang harga sebuah produk atau harga produk pesaing. Itu semuanya merupakan data sekunder yang kita dapatkan dalam bentuk yang sudah jadi. Jadi kita nggak bisa membayangkan misalkan kita menghitung penduduk Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Ya repot banget ya, yang penting kita buka website BPS dan kita bisa sudah dapatkan data-data tentang penduduk dalam bentuk yang sudah jadi. Nah, itu berarti disebutnya data sekunder. Data yang sudah diolah oleh pihak kedua. Jadi kita tinggal ambil saja. Berbeda dengan data primer ya. Kalau data primer itu kita sendiri yang mengambil dari objek penelitiannya secara langsung. Nah, metode mengumpulkan data di segmen kedua ini metode mengumpulkan data ya, atau metode pengumpulan data. Itu ada 3 ya, tapi yang sering dipakai ada 2. Tapi saya jelasin tiga-tiganya di sini. Yang pertama itu ada sensus ya. Metode pengumpulan data yang pertama disebutnya sensus. Sensus itu berarti metode mengumpulkan data dengan cara mencatat seluruh elemen populasi atau seluruh anggota populasi menjadi objek penelitian atau sampel. Jadi kalau ada sebuah populasi, kita anggap misalkan konsumen ya, terhadap sebuah produk, terus kita menghitung berapa jumlah konsumennya, misalkan ada 100, dan kita menjadikan 100 itu semuanya sebagai sampel atau objek penelitian. Berarti cara mengumpulkan data yang kita lakukan disebutnya sensus. Elemen populasi ya, elemen itu apa? Elemen itu adalah universe ya, atau dinamakan dengan populasi gitu. Jadi elemen itu sama dengan populasi. Bahasa lain dari populasi itu adalah elemen. Di dalam elemen itu ada anggota populasinya atau ada elemen-elemen yang lain gitu, atau ada anggota elemen yang lain. Nah, elemen misalkan dalam kampus ini ya, elemennya bisa ada dosen, ada mahasiswa, ada staf. Jadi populasinya atau universe-nya adalah STY Sampit misalkan, terus elemennya bisa dosen, mahasiswa atau staf. Nah, kalau misalkan universe-nya adalah perusahaan, berarti elemennya ada karyawan, ya, ada manajer, kemudian ada supervisor dan lain-lain. Data yang kita peroleh dari hasil sensus itu disebutnya dengan parameter atau data sebenarnya. Nah, kelebihan sensus itu sendiri adalah kita bisa memperoleh nilai yang sebenarnya, bukan nilai perkiraannya. Kekurangan dari sensus pasti akan memakan waktu, tenaga, dan biaya. Nah, contoh di bawah ini misalkan, kalau ada jumlah ASN ya, di Dinas Pertanian misalkan hanya 30 orang, maka 30 orang tersebut semuanya dicatat atau dilakukan sensus. Sensus ini sangat berguna kalau jumlah sampel kita itu ya, terbatas. Misalkan jumlah sampel kita itu sangat sedikit, 30 sampai 50-an lah gitu ya. Itu sebaiknya menggunakan sensus saja dibandingkan dengan menggunakan sampling ya. Karena kalau kita menggunakan sensus, kita akan memperoleh nilai yang sebenarnya dari populasi tersebut.
Dan itu tentu lebih bagus dibandingkan kita menggunakan sampling ya. Nah, cara yang kedua dengan cara mencatat sebagian dari populasi atau disebutnya dengan sampel ya, catatannya itu. Nah, data yang dihasilkan dari sampling itu adalah data estimasi atau perkiraan. Kira-kira nilainya segini dan hampir mendekati nilai populasinya. Ya. Jadi dalam sampling itu dia hanya sebagian kecil yang kita ambil ya, daripada populasinya itu sendiri. Kelebihan dari sampling jelas tidak memakan banyak tenaga dan waktu serta biaya. Ya. Tapi kekurangan dari sampling itu kadang-kadang kalau kita salah dalam mengambil sampel, maka resiko yang harus kita terima adalah sampel yang kita ambil itu tidak bisa menggambarkan karakteristik populasi yang kita teliti. Sehingga kita harus mempertimbangkan tingkat kesalahan yang kita gunakan dalam mengambil sampel. Nah, sebenarnya kalau teman-teman menggunakan teknik sampling dalam penelitiannya itu, sebenarnya adalah bukan jenis teknik sampling apa yang bagus ya, tetapi yang bagus adalah semakin kecil tingkat kesalahan sampling yang kita gunakan, maka akan memberikan dampak yang bagus, yaitu berupa semakin mendekati dengan nilai parameter. Kalau kita misalkan jumlah populasi mahasiswa STI Sampit ada 500 ya, dari 500 itu kita ambil 300 sebagai sampel. 300 itu kita anggap sudah mendekati 500 ya, sudah hampir mendekati 500. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau penelitiannya tentang kepuasan mahasiswa STI Sampit 500 orang itu misalkan merasa puas, kita ambil 300 sampelnya, tetapi 300 sampel ini mengatakan tidak puas, berarti 300 orang itu tidak mewakili dari 500 yang ada. Nah, di situ resiko yang mesti kita pahami kalau kita mengambil data dengan teknik sampling. Berbeda dengan sensus tadi, kalau 500 orang ini kita jadikan sebagai sampel semua ya, kita bukan mendapatkan nilai perkiraan lagi, tetapi adalah nilai yang sesungguhnya atau nilai parameter. Jadi sensus dan sampling itu dua kegiatan yang berbeda ya, meskipun sensus itu masuk ke dalam teknik sampling yang dinamakan sampel jenguk. Ya. Tetapi pada hakikatnya sensus itu jelas berbeda dengan sampling. Nah, metode yang ketiga disebutnya dengan studi kasus atau case study. Kalau pengumpulan data dengan studi kasus ini, dia menggunakan cara dengan mengambil beberapa elemen yang tidak jelas di dalam jumlah populasinya tersebut. Ya. Kemudian masing-masing elemen diselidiki secara mendalam. Kalau kita menggunakan case study, kelebihannya adalah kita tidak terpaku pada jumlah populasi, jadi lebih fleksibel. Mau berapapun jumlahnya, mau diketahui atau tidak, kita tidak terpaku pada hal tersebut. Karena kita hanya melihat pada ketidakjelasan elemen yang ada di dalam populasi tersebut. Ya. Tapi kekurangannya adalah kita harus meneliti beberapa elemen yang diambil secara mendalam, sehingga kesimpulannya yang diambil hanya terbatas pada elemen itu saja. Tidak berlaku untuk seluruh elemen yang ada di dalam populasi itu. Nah, kekurangannya di situ. Misalkan kita ingin meneliti 4 buah pabrik rokok, ya di Jarum, Faroka, Bentul, dan Sampurna. Dengan kita tidak mengetahui pabrik rokok mana saja yang ada selain daripada 4 tersebut. Nah, sehingga penelitian itu hanya terbatas pada 4 buah pabrik rokok itu saja, itu kesimpulannya. Nah, ini 11-12 dengan kita kalau meneliti tentang perilaku konsumen terhadap promosi yang diberikan oleh pihak tertentu misalkan. Karena konsumen itu tidak bisa kita hitung berapa jumlah anggota populasinya, ya. Sehingga kita menghitung menggunakan misalkan rumus Hare et al. Dengan jumlah indikator dikali 5 sampai 10, anggap saja kita dapat 150 konsumen sebagai respondennya. Ya. Nah, kemudian penelitian itu hanya terfokus pada 150 konsumen itu kan sebenarnya. Ya. Tidak pada konsumen secara keseluruhan, sehingga kesimpulan yang kita akan hasilkan hanya terbatas pada 150 orang itu.
Misalkan kita ingin meneliti tentang kenyamanan pengguna HP Xiaomi misalkan ya. Di studi kasusnya misalkan pada mahasiswa STIE Sampit. Bukan mahasiswa ya, studi kasusnya misalkan pada di kota Sampit gitu, pengguna HP Xiaomi yang ada di kota Sampit. Kita nggak tahu berapa jumlah pengguna HP Xiaomi yang ada di kota Sampit kan. Ya kan? Emang ada yang bisa tahu? Nggak ada. Artinya nggak ada jumlah anggota populasi yang pasti gitu. Tapi jumlahnya ada, tapi apa ya? Angkanya yang pasti itu nggak ada gitu. Maksudnya. Nggak diketahuin ya. Nah, kita hitung dan rumus Pareto, misalkan kita dapat 150 pengguna HP Xiaomi di kota Sampit ya. Dan itu beragam, ada yang dari mahasiswa, ada yang dari pegawai negeri dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita meneliti tentang kenyamanan pengguna HP Xiaomi tadi dari 150 pengguna itu. Kemudian kita hasilkan kesimpulan yang hanya terbatas pada 150 pengguna tadi. Jadi tidak berlaku untuk seluruh pengguna HP Xiaomi yang ada di kota Sampit. Karena kita hanya mengambil 150 orang itu ya, dan hanya berfokus pada 150 orang pengguna tadi. Kita mengasumsikan bahwa kita nggak tahu bagaimana di luar 150 pengguna itu. Apakah mereka juga merasakan kenyamanan atau malah merasakan hal yang sebaliknya. Nah, jadi case study itu dia lebih fleksibel terhadap jumlah populasi, akan tetapi kesimpulan yang dihasilkan hanya terbatas pada yang kita teliti saja. Berbeda dengan sampling tadi. Kalau sampling tadi itu kesimpulannya berlaku untuk semua. Nah, ini. Walaupun kita mengambil 300 sampel, tetapi kesimpulan yang kita hasilkan itu berlaku untuk 500. Ya, jadi dia memang hampir mirip, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, dia itu berbeda antara case study dengan sampling. Nah, data-data yang dikumpulkan pada segmen yang ketiga itu apa saja? Ya. Tergantung dari objek yang kita teliti. Kalau kita menelitinya tentang karyawan, maka data yang harusnya melekat pada karyawan itu bisa umur, jenis kelamin, lama bekerja, jabatannya apa, gajinya berapa, dan lain-lain. Kalau objek penelitian kita itu adalah perusahaan, maka data yang melekat pada perusahaan yang bisa kita kumpulkan misalkan adalah jumlah karyawan, kemudian modal usahanya berapa, data produksi, penjualan, dan lain-lain. Kalau teman-teman meneliti tentang minat beli konsumen ya, yang dipengaruhi oleh promosi produk dan juga harga misalkan. Nah, berarti teman-teman harus mengambil karakteristik populasi yang seperti ini. Misalkan konsumen itu umurnya berapa, ya, jenis kelaminnya apa, kemudian dia latar pekerjaannya apa, sebagai apa gitu ya. Terus gajinya berapa, pendapatannya per bulan berapa, kemudian seberapa sering dia melihat iklan produk, kemudian seberapa tertarik dia misalkan melihat kelebihan produk yang ada di iklan, dan juga misalkan seberapa sering dia berkunjung ke sebuah toko kalau kita menelitinya di sebuah toko ya. Nah, jadi itu hal-hal yang sangat melekat pada konsumen sebenarnya. Ya. Jadi saat kita membuat sebuah karakteristik responden itu jangan hanya umur, pendapatan, umur, pendidikan, sama latar belakang pekerjaannya, jangan cuma itu, tapi harus ditambahin kalau yang melekat dengan konsumen itu apa saja. Sehingga kita bisa tahu gitu, oh orang ini dia itu konsumen ini dia itu sangat sering melihat iklan produk ini di YouTube misalkan. Orang kan kalau sering lihat iklan belum tentu juga berminat untuk membeli kan, karena akan dipengaruhi lagi oleh faktor yang lain. Nah, itu data yang bisa kita kumpulkan tergantung dari objek yang kita teliti dengan tujuan ya. Tujuan riset kita itu harus jelas. Kalau tidak jelas, ya kita akan susah nih karakteristik respondennya nih apa yang melekat dengan responden. Kalau Anda meneliti apakah terdapat pengaruh, misalkan tujuan risetnya misalkan kayak gini ya. Untuk mengetahui pengaruh promosi, untuk mengetahui pengaruh iklan terhadap minat beli konsumen. Nah, berarti
Anda harus bikin karakteristik yang terkait dengan iklan supaya mempengaruhi minat beli konsumen. Misalkan iklan tuh kayak gini ya, Anda bisa buat di halaman depan kuesioner tuh, apakah Anda sering melihat iklan produk ini? Anda bisa buat pilihan, sangat sering, sering, jarang, atau pertama kali. Kemudian Anda buat lagi karakteristik berikutnya, di mana Anda melihat iklan ini. Anda boleh tulis di situ, di YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, ataupun Marketplace. Nah, kemudian yang selanjutnya, seberapa menarik iklan dari produk tersebut. Anda boleh buat pilihan lagi, sangat menarik, menarik, cukup menarik, tidak menarik. Nah, itu kan yang melekat pada konsumen tadi kan, tapi di variabel iklannya, sehingga kita bisa mendapatkan detail yang lebih bagus gitu tentang gambaran responden tersebut. Karena jangan-jangan kita nggak tahu apakah responden itu paham dengan pertanyaan yang ada di kuesioner yang kita buat tadi ya. Jangan-jangan mereka hanya sembarang isi gitu. Nah, itu kan yang bahayanya di situ, sehingga Anda tidak mendapatkan hasil uji yang bagus gitu. Oke, dalam probability sampling, ini teknik mengambil data ya, atau macam-macam sampling. Kalau macam-macam sensus nggak dijelasin di sini, karena sensus yang saya tahu itu cuma satu gitu. Nah, kalau sampling itu banyak macamnya, dibagi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah probability sampling. Berarti kita mengambil sampel berdasarkan probabilitas. Ya. Anggotanya yang paling terkenal ada simple random sampling, yaitu mengambil sampel dengan cara yang sederhana dan acak tanpa memperhatikan strata atau jenis dalam populasi tersebut. Contohnya, kalau kita meneliti 500 orang mahasiswa ST Sampit, kita ambil 300-nya secara acak tanpa kita memperhatikan dia itu semester berapa. Yang penting dia itu mahasiswa STI Sampit. Nah, itu simple random sampling. Dengan catatan jumlah anggota populasinya harus diketahui secara pasti. Ya. Yang kedua, ada stratified simple random. Ya. Yang kedua ada stratified simple random sampling. Ini adalah pengambilan sampel secara acak, tapi kita memperhatikan strata atau jenis elemen yang ada dalam populasi tersebut. Misalkan, kita neliti di pasar Al-Kamal, ya, setelah kita hitung ada 300 pedagang di pasar Al-Kamal itu. Nah, dari 300 pedagang itu ada 100 orang, ya, populasi pedagang ikan, ada 100 orang yang dagang sayur, dan ada 100 orang pedagang buah. Dari 300 orang populasi itu kita ambil 150 sampel pedagang secara acak dengan kita memperhatikan strata atau jenis pedagang yang ada dalam populasi itu. Sehingga kita bisa ambil pedagang ikan kita bisa ambil 50, pedagang sayur bisa kita ambil 50, dan pedagang buah bisa kita ambil 50. 50-nya ini acak saja ya, yang penting dia pedagang ikan gitu. Kita nggak perhatikan siapa namanya, dia dari suku mana, dan lain-lain. Yang kita tahu adalah dia pedagang ikan, kita ambil 50 orang. Dan selanjutnya dia pedagang sayur, kita ambil 50, dan pedagang buah bisa kita ambil 50. Sehingga sampelnya itu memperhatikan jenis atau strata yang ada dalam populasi itu. Nah, bagaimana kalau jumlah anggota populasinya itu tidak diketahui? Ya, ini kan biasanya jumlah anggota populasinya diketahui ya kalau untuk probability sampling. Kalau yang anggota populasinya tidak diketahui, kita menggunakan teknik sampling yang seperti apa? Oke. Itu ada di kelompok yang berikutnya yang disebut dengan non-probability sampling. Artinya kita itu mengambil sampel tanpa kita menghitung probabilitas. Artinya sampling di sini itu didasarkan bukan daripada probabilitas. Ya, artinya kita yang nentuin sampel itu siapa. Ya. Kalau probabilitas tadi kan kita nggak bisa menentukan siapa yang menjadi sampel, karena kalau simple random sampling itu semua memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Sedangkan kalau di non probability sampling itu tidak ada peluang atau tidak ada kemungkinan. Ya. Dan pilihannya ada 3. Yang pertama adalah accidental sampling. Ini yang paling banyak kita pakai ya untuk penelitian di bidang pemasaran, biasanya banyak pakai accidental sampling. Karena apa? Karena misalkan konsumen itu tidak diketahui jumlah anggota populasinya secara pasti. Sehingga kalau ada orang yang datang ke toko, itu kita anggap sebagai
konsumen gitu. Dan accidental sampling itu adalah mengambil sampel dengan cara tidak sengaja. Artinya kalau kita ketemu dengan orang yang tepat, ya syaratnya tuh orang itu harus tepat. Dan dia tidak sengaja ketemu dengan kita, kemudian kita perhatikan dia cocok sebagai kriteria sampling yang kita mau, maka orang tersebut dapat kita jadikan sebagai sampel. Yang kedua adalah sampling kuota, yaitu mengambil sampel dengan menerapkan kuota atau batas tertentu. Kalau belum selesai, ya, atau belum memenuhi batas tertentu yang kita sudah tetapkan, maka penelitiannya belum dianggap selesai. Contohnya kayak gini, kita ingin meneliti tentang kenyamanan pengguna Pertamax di SPBU Simpang 3 Bamang misalnya. Emang ada yang tahu berapa orang yang ngisi Pertamax di situ? Nggak ada kan? Nah, kita bisa tetapkan kuota di depan. Saya mau 500 pengguna Pertamax yang ada di SPBU Simpang 3 Bamang. Yaudah, Anda harus kumpulin data itu sampai 500. Kalau belum sampai 500, berarti penelitiannya belum dianggap selesai. Itu namanya sampling kuota. Kemudian yang selanjutnya ada purposive sampling. Ya. Purposive sampling itu mengambil sampel dengan menerapkan pertimbangan tertentu. Ini biasanya kalau penelitiannya kualitatif ya, kita punya syarat-syarat tertentu, misalkan penelitian mengenai kualitas makanan, maka yang kita jadikan sampel itu adalah orang yang ahli dalam bidang kuliner atau koki, bukan guru ya. Kalau kita meneliti tentang perkembangan digital marketing untuk UMKM di Kota Sampit, maka yang kita jadikan sampel itu harusnya adalah orang yang mengerti tentang digital marketing. Kalau kita meneliti tentang bagaimana praktek hukum yang terjadi untuk penduduk misalkan di kawasan perkebunan terkait dengan sengketa lahan. Nah, berarti yang kita jadikan sampelnya adalah orang yang ahli di bidang hukum seperti itu. Nah, jadi ini beberapa contoh teknik sampling yang biasanya dipakai ya. Kalau kita mau probability sampling, pastikan anggota populasinya kita ketahui dulu berapa jumlahnya. Kalau kita tidak tahu berapa jumlah anggota populasi yang kita teliti, kita bisa beralih ke kelompok yang kedua, yaitu non-probability sampling. Oke. Instrumen ngumpulin data itu apa saja? Yang pertama itu ada observasi. Ya. Observasi itu berarti alatnya mata. Kalau dulu ya, sekarang tuh banyak observasi itu alatnya kita bisa membuka dari gadget kita masing-masing. Ya. Kita bisa mengamati sebuah fenomena tidak hanya melalui mata kita secara langsung di lapangan. Jadi observasi itu pengamatan ya, kita mengamati secara langsung. Yang kedua adalah interview. Kuesioner itu masuk dalam wawancara ya sebenarnya. Wawancara tertutup itu namanya kuesioner. Kalau wawancara terbuka, kuesioner terbuka itu berarti wawancara yang dilakukan secara langsung atau secara tertulis. Wawancara itu adalah tanya jawab antara peneliti dengan responden. Biasanya peneliti akan membawa daftar pertanyaan atau kuesioner terbuka. Beda ya kuesioner terbuka sama tertutup. Kalau kuesioner tertutup itu jawabannya sudah kita tentukan dengan pilihan-pilihan. Kalau kuesioner terbuka itu responden yang mengisi jawabannya sendiri. Artinya cuma ada soal esai di situ. Ya, atau pertanyaan biasa, kemudian titik-titik, nah respondennya nanti akan mengisi di kolom itu. Wawancara yang baik adalah wawancara yang menghasilkan banyak informasi dalam waktu yang relatif pendek. Itu kalau kita menggunakan wawancara. Kalau kita menggunakan kuesioner, ya saya sudah beritahu tadi, kuesioner itu masuk sebenarnya dalam sebuah wawancara ya. Gitu. Tapi wawancaranya tertutup sehingga kuesionernya disebut dengan kuesioner tertutup. Seperti kuesioner yang sering Anda buat sekarang ini. Ya. Nah, itu masuk dalam wawancara sebenarnya. Oke, jadi untuk bab 3 itu saja teman-teman ya, kita tunggu habiskan untuk sesi 1, kemudian kita akan masuk lagi untuk kuis ya. Yang biasanya ada yang mau ditanyain dulu? Pak, mau nanya Pak. Silakan.
Kan tadi dari penjelasan Bapak ada data sekunder. Data sekunder itu kan dari pihak kedua kan diperolehnya, Pak. Berarti untuk kayak misalkan dapat referensi dari buku-buku atau jurnal, itu termasuk data sekunder nggak sih, Pak? Atau masuknya dalam kelompok studi kepustakaan? Oke, Terima kalau kasih, itu Pak. ya sama-sama ya, itu masuknya dalam studi literatur atau kepustakaan. Ya. Data sekunder yang dimaksud di sini itu misalkan di latar belakang kita ada menulis paragraf secara umum kayak gini ya, jumlah pengangguran di Indonesia tahun 2022 meningkat, salah satunya dikarenakan gelombang pandemi. Hal ini ditunjukkan dengan data dari BPS tentang pengangguran yang dirilis di bulan November 2021 misalkan. Terus ada tabel di situ. Tabel yang menunjukkan jumlah pengangguran dari beberapa angkatan ya misalkan. Nah, itu adalah data sekunder yang nggak mungkin Anda bikin data itu kan. Kalau studi literatur ya itu jelas kita mengambil literasi ya, bisa dari buku ataupun dari artikel penelitian. Dan itu beda ya. Jadi data sekunder tadi data yang sudah diolah oleh pihak kedua. Kalau harga produk, misalkan harga produk A, kita neliti tentang produk A dengan brand A misalkan ya, terus ada varian produknya tuh. Ya. Nah, kita ambil dari website brand A itu, kita ketemu harga produknya. Udah, berarti itu data sekunder. Nah, jadi setiap yang teman-teman tulis data sekunder itu bentuk datanya seperti apa. Nah, mesti kita